Rumor Louis van Gaal jadi pelatih baru timnas Indonesia bikin publik panas dingin. Erick Thohir janji umumkan sosok pengganti Kluivert dalam 2 hari, makin bikin penasaran. Isu Jepang dari Indonesia cabut dari AFC, ternyata cuma gosip media. PSSI santai karena timnas justru lagi naik daun di kancah Asia. Pengamat sepak bola sepakat, pengganti Kluivert harus fokus bikin timnas tajam depan gawang. Striker harus diajar biar nggak mandul pas peluang datang. Timnas Indonesia turun ke posisi 122 setelah 2 kekalahan pahit di kualifikasi Piala Dunia. Malaysia malah tancap gas dan sukses nyalip di ranking FIFA. Skandal pemain naturalisasi ilegal Malaysia bikin FIFA geram dan jatuhkan denda miliaran. Isu Indonesia jadi pelapor terbantahkan total, FAM kini sibuk banding. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Bicara Bola TV. Drama di dunia sepak bola Indonesia lagi-lagi bikin heboh. Setelah Patrick Kluivert resmi dilepas PSSI, publik langsung heboh menebak siapa pengganti pelatih timnas Indonesia. Dan di tengah suasana penuh tanda tanya itu, muncul nama besar yang bikin geger, Louis van Gaal. Semuanya berawal ketika Van Gaal dikabarkan bakal menggelar konferensi pers untuk mengumumkan berita besar pekan depan. Momen itu bertepatan banget dengan pernyataan Erick Thohir yang bilang bakal ngumumin pelatih baru dalam 2 hari setelah pemecatan Kluivert. Publik langsung meledak, banyak yang antusias tapi tak sedikit yang skeptis. Wajar sih, Van Gaal udah beberapa kali ngomong kalau dia pensiun dari dunia kepelatihan. Jadi kemungkinan dia mau balik ke lapangan, apalagi ke Indonesia, terdengar agak mustahil. Tapi ya rumor bola seringkali lebih cepat dari logika. Ada juga teori lain yang bilang kalau Van Gaal bukan datang buat jadi pelatih, tapi bakal punya peran lain. Katanya dia bisa aja jadi konsultan, atau bahkan direktur teknik yang bantu membangun sistem timnas dari balik layar. Beberapa sumber menyebut Van Gaal dulu pernah ngasih rekomendasi soal Kluivert ke Erick Thohir. Jadi hubungan mereka memang udah lumayan dekat. Namun di awal 2025 lalu, Erick sempat menepis isu itu. Ia bilang Van Gaal cuma sering diskusi dengannya, bukan bagian resmi dari PSSI. Meski begitu, gosip tetap bergulir karena publik keburu terlanjur berharap. Apalagi nama sebesar Van Gaal tentu terdengar menggoda buat fans sepak bola tanah air yang haus akan perubahan. Sampai sekarang belum ada kepastian soal siapa pelatih baru timnas Indonesia. Nama-nama kandidat terus beredar, tapi belum satu pun dikonfirmasi. Publik cuma bisa menunggu 2 hal. Konferensi pers misterius Van Gaal, dan janji Erick Thohir yang katanya akan segera menempati ucapannya. Kabar panas dari dunia sepak bola Asia bikin heboh jagat maya. Beberapa media luar mengabarkan hal mengejutkan. Jepang disebut-sebut berencana keluar dari AFC. Bukan cuma itu, rumor juga menyeret nama Korea Selatan dan bahkan Indonesia ke dalam daftar negara yang kabarnya gak betah dengan situasi di AFC. Menurut laporan tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang dikabarkan sudah mulai mengajak sejumlah negara lain buat berdiskusi soal kemungkinan bikin konfederasi baru. Katanya, beberapa negara mulai merasa risih dengan dominasi Qatar dan Arab Saudi yang dianggap terlalu kuat, baik secara politik maupun finansial di tubuh AFC. Tapi buat yang ngikutin sepak bola Asia dari dulu, gosip kayak gini bukan hal baru. Pada 2011, isu serupa pernah mencuat ketika Jepang menuntut perubahan besar dalam kepemimpinan AFC. Waktu itu, publik juga sempat heboh, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang benar-benar keluar. Jadi, rumor 2025 ini terasa seperti pengulangan drama lama, cuma dikemas ulang biar kelihatan baru. Nah, bagian yang bikin netizen Indonesia langsung panas dingin adalah saat nama timnas Indonesia juga diseret dalam rumor tersebut. Beberapa media luar menulis bahwa Indonesia mungkin ikut langkah Jepang kalau mereka benar-benar keluar dari AFC. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang, kemungkinan itu bisa dibilang hampir nol. Sampai sekarang nggak ada pernyataan resmi dari PSSI yang mengarah ke sana. Bahkan PSSI sudah pernah membantah kabar serupa sebelumnya yang ternyata cuma hoax media sosial. Faktanya, timnas Indonesia justru lagi menikmati masa keemasan mereka di bawah naungan AFC. Dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sampai tembus ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, semuanya nunjukin kalau Indonesia lagi naik daun.
Kalau dipikir logis, nggak ada alasan masuk akal buat Indonesia keluar dari AFC. Posisi sekarang udah strategis banget, apalagi buat ngasah pengalaman di level Asia dan dunia. Lagi pula, keluar dari konfederasi sebesar AFC sama aja kayak mundur dari semua kompetisi bergengsi yang selama ini jadi panggung timnas. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan timnas Indonesia, sorotan langsung tertuju pada satu hal. Siapapun penggantinya harus bisa bikin tim ini lebih ganas dalam urusan cetak gol. Banyak pengamat sepak bola bilang, kelemahan terbesar timnas di era Kluivert bukan di pertahanan, tapi di tumpulnya lini depan. Selama dilatih Kluivert, produktivitas gol timnas Indonesia anjlok. Serangan terlihat mandek dan para striker muda yang awalnya digadang-gadang bakal jadi mesin gol malah kesulitan bikin peluang berbuah angka. Statistiknya pun nggak bisa dibela. Jumlah gol yang dicetak kalah jauh dari jumlah kebobohan dan permainan menyerang sering terlihat tanpa arah. Kritik datang dari mana-mana, bukan cuma dari fans lokal tapi juga media luar termasuk dari Belanda. Banyak yang menilai Kluivert gagal menemukan gaya bermain yang cocok untuk skuad Garuda. Bahkan beberapa analis menuding strateginya terlalu kabur, seolah tim bermain tanpa rencana jelas. Situasi makin rumit ketika kabar beredar bahwa beberapa pemain mulai kehilangan kepercayaan pada sang pelatih. Kondisi ruang ganti yang gak solid bikin performa di lapangan ikut drop. Semua itu berujung pada hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang jadi titik balik bagi PSSI untuk mengambil keputusan besar, mengakhiri kerjasama dengan Kluivert. Sekarang, beban berat ada di pundak pelatih baru nanti. Para pengamat sepak bola sepakat bahwa tugas utama pengganti Kluivert bukan cuma menang, tapi membangun kembali kepercayaan diri tim dalam mencetak gol. Indonesia punya banyak pemain muda berbakat, tapi tanpa strategi menyerang yang tajam, semua potensi itu bisa sia-sia. Pelatih baru harus berani mengubah pendekatan, bukan sekedar memperbaiki formasi, tapi juga menanamkan mental haus gol ke setiap pemain. Mereka perlu dibiasakan untuk berani menembak, membaca ruang, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Dalam pembaruan ranking FIFA terbaru yang dirilis, posisi timnas Indonesia resmi merosot dari peringkat 119 ke 122 dunia. Penurunan ini jadi pukulan berat setelah 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda tumbang 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, hasil yang membuat mereka kehilangan 13,21 poin dan gagal menembus putaran final. Penurunan ini terasa makin pedih karena di saat yang sama rival regional Indonesia justru melesat. Malaysia, yang sebelumnya berada satu tingkat di bawah Indonesia, kini sukses menyalip dengan naik 5 peringkat sekaligus. Mereka melonjak ke posisi 118 berkat 2 kemenangan meyakinkan atas Laos di kualifikasi Piala Asia 2027, masing-masing dengan skor 3-0 dan 5-1. Tambahan 13,3 poin membuat Malaysia kini mengantongi 116 poin, sementara Indonesia tertahan di 1144. Selain Malaysia, Korea Utara juga berhasil menyalip dan menempati posisi ke-120 dunia. Artinya, dalam satu pembaruan ranking saja, Indonesia harus rela turun 2 lawan di kawasan Asia. Padahal beberapa bulan sebelumnya, performa skuad Garuda sempat bikin bangga setelah menembus 120 besar dunia untuk pertama kalinya sejak lama. Bagi pecinta sepak bola nasional, hasil ini tentu bikin frustasi. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak sebenarnya bukan hasil yang memalukan, tapi efeknya terhadap peringkat FIFA terasa besar karena lawan-lawan di grup punya poin jauh lebih tinggi. Di sistem ranking FIFA, setiap kekalahan dari tim kuat tetap bisa bikin poin anjlok kalau selisih peringkatnya terlalu jauh. Sementara itu, di level Asia, posisi puncak masih dikuasai Jepang. Tim Samurai Biru mantap duduk di peringkat 19 dunia setelah mencetak kemenangan bersejarah atas Brasil dalam laga persahabatan. Jepang diikuti oleh Iran dan Korea Selatan di posisi teratas benua. Bagi Indonesia, turunnya ranking ini jadi pengingat bahwa perjalanan menuju level elit Asia masih panjang. Konsistensi permainan dan hasil positif di laga resmi harus jadi prioritas kalau ingin kembali naik peringkat. Drama sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini Malaysia jadi sorotan setelah muncul skandal besar soal pemain naturalisasi ilegal yang sampai bikin FIFA turun tangan. Federasi Sepak Bola Malaysia mengaku memang ada laporan yang masuk ke FIFA, tapi mereka menolak membocorkan siapa yang pertama kali melapor. Di tengah rumor liar yang beredar, banyak yang menuduh Indonesia jadi pihak pelapor, padahal faktanya tidak begitu.
Awal cerita ini muncul ketika seorang jurnalis asal Kolombia mulai curiga dengan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Amerika Latin di timnas Malaysia. Ia menemukan kejanggalan dalam dokumen asal-usul keluarga para pemain tersebut. Dari sinilah kabar soal pemalsuan dokumen mulai mencuat. Laporan resmi akhirnya dikirim ke FIFA setelah pertandingan antara Malaysia dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia pada September 2025. FIFA lalu melakukan penyelidikan mendalam. Hasilnya cukup mencengangkan. Ditemukan bahwa beberapa dokumen yang diserahkan ke FIFA ternyata berisi data palsu. Dalam dokumen itu tertulis kalau kakek nenek para pemain naturalisasi tersebut lahir di Malaysia, padahal setelah diverifikasi faktanya berbeda. Jadi proses naturalisasi itu dianggap tidak sah. Akibat temuan ini FIFA langsung menjatuhkan hukuman berat. FAM dikenai denda sebesar 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemain yang terlibat dihukum larangan bermain selama 12 bulan dan denda tambahan sebesar 2.000 Swiss franc per orang. Hukuman ini bikin Malaysia kelabakan, apalagi mereka tengah mempersiapkan tim untuk turnamen besar tahun depan. FAM sendiri menolak tinggal diam. Mereka menyatakan bakal mengajukan banding karena merasa keputusan FIFA terlalu keras dan bisa merusak reputasi sepak bola Malaysia. Dalam pernyataannya, FAM juga menegaskan bahwa identitas pelapor bukan dari Indonesia. Rumor yang menyebut Indonesia melapor ke FIFA muncul karena rivalitas lama di Asia Tenggara, tapi ternyata cuma asumsi tanpa dasar. Sampai sekarang, siapa pelapor sebenarnya masih misteri. Tapi yang jelas, Indonesia sama sekali tidak terlibat dalam laporan itu. Pihak PSSI pun sudah memberikan klarifikasi resmi bahwa mereka tidak pernah melaporkan apapun terkait kasus Malaysia.